ze vond het ook mooi van mij, dus ze zei van ga lekker genieten, maak je niet druk om mij. Maar stiekem zelfs wel een beetje hebben gebaald, toch? Ja, Ya, pemain keturunan Indonesia seharga 695,27 miliar dikabarkan menyesal telah menolak timnas Indonesia. Alasan itu karena Jan Madsen tidak diberi sedetik pun oleh Ronald Koeman saat timnas Belanda berlaga di Euro 2024. Ya, Jan Madsen sendiri dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat ia sedang liburan. Bahkan ayahnya sampai rela mengendarai mobil selama 6 jam untuk mengantar sepatunya. Namun pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memberi sedetik pun di Euro 2024. Tentu pengorbanan bek sayap keturunan Jawa Suriname ini untuk membela timnas Belanda di Euro 2024 berujung sia-sia. Ya, tidak dimainkannya Jan Madsen sedetik pun di timnas Belanda disebut karma oleh sebagian fans Garuda karena pernah menolak membela Indonesia. Apalagi saat PSSI menyodorkan tawaran kepadanya, namun Jan Madsen justru menjawab dengan jawaban yang menohok. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama, tapi keputusan saya ambil setelah mereka lolos dari ronde 3 dan lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Jan Madsen. Ya, jawaban menohok itu jelas membuat sebagian fans Garuda sedikit kecewa. Menurut mereka, Jan Madsen hanya enaknya saja tanpa mau berjuang dari nol. Ia melihat perjalanan pemain keturunan Indonesia Belanda Suriname ini memang cukup oke di Eropa. Bahkan nilai pasarnya cukup wow untuk seharga 695,27 miliar. Ketika di Liga Inggris, Jan Madsen sempat gagal menembus skuad Chelsea di awal musim. Jan Madsen kemudian meraih kesuksesan ketika menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund pada pertengahan musim. Selama 6 bulan memperkuat Dortmund, Madsen berhasil unjuk gigi dan menjadi andalan di lini belakang. Ya, bek sayap berusia 22 tahun itu tercatat tampil 38 kali di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, dirinya menorehkan 3 gol dan 2 assist. Dia juga sukses membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Namun, Dortmund pada akhirnya hanya menjadi runner-up setelah kalah 0-2 dari Real Madrid. Ya, performa apik Madsen selama di Dortmund membuat dirinya dipanggil timnas Belanda. Madsen sempat masuk skuad sementara timnas Belanda untuk Euro 2024. Setelah melalui proses seleksi dan pemilihan ketat, bek sayap keturunan Jawa Suriname Indonesia itu tersingkir. Setelah dicoret dari timnas Belanda, Madsen pun memutuskan untuk menikmati liburan di atas kapal pesiar di lepas pantai Mykonos, Yunani. Namun, ketika dia sedang berlibur, masalah melanda timnas Belanda. Tim asuhan Ronald Koeman itu tak bisa menggunakan jasa Frenkie de Jong di Euro 2024 karena sang gelandang gagal pulih tepat waktu dari cedera engkel. Ronald Koeman lantas kembali memanggil Madsen sebagai pengganti de Jong. Demi negaranya itu, Madsen rela membatalkan liburan mewahnya dan langsung terbang ke Jerman untuk menyusul rekan setimnya. Akan tetapi, asa Madsen untuk tampil membela Belanda di Euro edisi kali ini berubah menjadi kekecewaan. Ya, hal itu karena dirinya kalah bersaing di posisi bek sayap kiri. Dengan Belanda yang sudah gugur di semifinal, Madsen pun mengakhiri kiprahnya di Euro tanpa sedetik pun mencatatkan menit bermain. Ini jelas sangat mengecewakan bagi pemain berpostur 178 cm itu. Meski begitu, Madsen bisa sedikit tersenyum lantaran dirinya telah resmi pindah ke Aston Villa pada musim panas ini. Dengan membela Aston Villa, Madsen akan kembali tampil di Liga Champions pada musim depan. Bersama Aston Villa, Madsen sepakat dikontrak berdurasi 6 tahun. Ya, pertanyaannya, apakah Jan Madsen masih bisa membela timnas Indonesia? Jawabannya tentu jelas masih bisa, karena Jan Madsen masih belum memiliki caps sedetik pun bersama timnas senior Belanda. Pelatih Australia mulai sombong, ucap Indonesia adalah tim lemah. 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고. Ya, timnas Australia berambisi untuk lolos ke Piala Dunia dengan cara yang efisien. Pelatih timnas Australia Graham Arnold akan memusatkan perhatian untuk mengalahkan tim-tim yang peringkatnya di bawah Australia, termasuk timnas Indonesia. Kami tidak mau kalah dengan tim lemah sekelas Indonesia yang tidak memiliki pengalaman di Piala Dunia.
kami harus mengalahkan mereka dan juga tim lainnya seperti Arab Saudi, Bahrain, Tiongkok 2 kali, maka kami akan langsung lolos ke Piala Dunia, ujar kata Graham Arnold. Ya, lontaran pelatih Australia ini tentu membuat Indonesia harus bisa membungkam ucapan Graham Arnold yang menyebut Indonesia adalah tim lemah. Memang ranking 134 dunia membuat Australia memandang Indonesia sebagai tim ecek-ecek. No, look, I just so proud and happy that's what World Cups are for. Ya, jika negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina sibuk dengan turnamen yang mereka buat seperti Piala Kings Cup hingga Piala Merdeka, Indonesia juga bakal mengundang beberapa negara top Asia untuk berlaga di Indonesia pada bulan September hingga Juni tahun 2025 mendatang. Seperti Jepang dengan ranking 17 dunia, Arab Saudi 56 dunia, Australia 23 dunia, China 88 dunia, hingga Bahrain 81 dunia, di mana negara-negara tersebut rankingnya berada jauh di atas Indonesia. Tentu, jika Indonesia mampu mengalahkan mereka, Indonesia bisa dikatakan akan masuk 100 besar dunia. Ya, memang realistis saja, tentu susah mengalahkan mereka, tapi itu tidak mustahil. Apalagi Indonesia terus-terusan menambah amunisi baru pemain keturunan grade A. Ya, seperti kita tahu, tak cuma mengupayakan seorang posisi kiper berkelas untuk bisa menembus Piala Dunia 2026, PSSI juga sedang memproses satu penyerang tajam. Dan bukan rahasia umum lagi, Sintayong benar-benar butuh sosok penyerang tajam dan mumpuni. Ya, karena berbagai cara sudah dicoba namun hasilnya nol. Sampai-sampai Sintayong sudah menaruh sosok penyerang seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Rafael Struijk, namun hasilnya belum maksimal. Nah, untuk itu, sebisa mungkin PSSI ingin memboyong Oleh Romeni secepat mungkin agar bisa membela timnas Indonesia. Ya, hal itu sepertinya berbuah manis, terlebih Oleh Romeni juga angkat bicara kepada media Belanda bahwa dia sudah deal untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dan inilah yang dikatakan Oleh Romeni kepada awak media. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Oleh Romeni mengutip dari channel YouTube Football Premier. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, ujar Oleh Romeni. Ya, menurut Oleh Romeni, ini adalah saatnya untuk memutuskan tentang keputusan besar yang akan merubah hidupnya. Memang keturunan satu ini menjadi pemain yang diproyeksikan untuk bisa disegerakan membela timnas Indonesia. Ada nama lain juga, seperti Jairo Ridewal dan Kevin Dix, namun nama Oleh Romeni yang paling difavoritkan. Hal itu terlihat ketika ia bilang sudah berkomunikasi dengan PSSI. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.